jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik yang sudah pernah saya berikan beberapa waktu yang lalu, yaitu
Elia diberi makan burung gagak. Namun ini adalah bagian yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Lagu-lagu yang beliau ciptakan sendiri, dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, beliau adalah seorang pencipta lagu yang sangat produktif. 4.000-an lagu yang diciptakan. Karena itulah atas seizin beliau, makanya saya undang dan juga untuk membawakan puji-pujian dari beliau sendiri. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan saat ini. Yang pertama adalah Pohon di Tepi Air. Saya memilih judul yang satu ini karena kita akan berbicara tentang Elia yang disuruh Allah tinggal di tepi sungai Kerit. Tentunya disitulah dibutuhkan sumber air. Lalu yang kedua, seperti burung di udara. Topik yang sama juga membahas tentang burung gagak. Burung gagak yang diperintahkan Allah untuk memberi makan kepada Elia. Dan juga topik yang ketiga adalah arti kehadiran-Mu Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, masalahmu beres, kesulitanmu selesai, sakit penyakitmu ada jalan keluar, ada solusinya. Karena itu mari kita akan dengarkan pujian penyembahan ini. Dan saya berharap juga Bapak Ibu bisa mengikuti pujian dan penyembahan ini di rumah masing-masing. Mari saya persilakan Bapak Jonathan Prawira. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke
hidupku melimpah. Tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hidupku juga Kau pelihara, hatiku percaya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Demikianlah hidupku Kau pun pelihara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saat ini kita akan masuki firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Nah, kebetulan acara ini disiarkan di dua gereja secara langsung, yaitu CMC GCC, Jesus Christ Community, dan juga GBI Double C, di mana Pak Kemper Tatiti sebagai gembalanya. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, dan juga memberkati kami. Sehingga sampai saat ini, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami untuk beribadah di ruangan, terlebih lagi di Jakarta, kota di mana kami berdomisili pada saat ini, PSBB diperpanjang oleh pemerintah daerah. Tuhan, situasi dan kondisi COVID ini
tidak menjadi rintangan bagi kami yang rindu untuk menyembah Engkau, rindu mendengarkan suara Engkau, rindu bersekutu dengan Engkau melalui ibadah bersama di jaringan udara. Tuhan Yesus memimpin kami, menyertai kami, sehingga ibadah pada saat ini berkenan di hadirat Engkau. Demikianlah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, baik di Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Karena acara kami bisa di-download, bisa dilihat sampai di seluruh negara melalui link YouTube Jesus Christ Community, sesuai dengan link nama gereja kami, Jesus Christ Community. Hari ini topik yang akan kita kupas adalah kelanjutan beberapa waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu saya sudah mengupas topik yang sama. Elia diberi makan burung gagak. Namun karena bahannya cukup panjang, sehingga saya jadikan topik ini adalah yang kedua. Ada kemungkinan akan muncul topik yang ketiga dan yang keempat. Sesuai dengan ketika saya menggali ayat-ayat ini, ternyata banyak inspirasi yang muncul, banyak kebenaran-kebenaran yang muncul yang bisa kita tarik untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Kita akan lihat kembali layar ini. Kita akan baca ulang ayat-ayat Alkitab itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita menggali firman Tuhan, semakin kita gali, semakin kita selidiki, semakin banyak kebenaran-kebenaran yang kita temukan. Ibarat kita menggali sebuah sumur. Awalnya mungkin tanah yang keras, bebatuan, tidak ada air sama sekali. Kemudian Anda mulai gali. Ketika digali 10 cm, belum ada apa-apanya. Kemudian digali terus sampai 50 cm. Mungkin tanah itu sudah mulai agak lembut. Belum tentu 50 cm itu Anda langsung ketemu dengan air. Digali lagi 1 meter. Ketika 1 meter, air itu sudah, tanah itu sudah mulai semakin lembek. Digali 2 meter, tanah itu sudah mengandung air. Digali-gali 5 meter, 6 meter, Anda sudah temukan air. Itulah Alkitab. Semakin digali, semakin banyak kebenaran yang muncul. Karena Alkitab itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup. Karena itu, dari 9 ayat, awalnya saya hanya mau jadikan 1 kali pembahasan. Karena itu hanya 9 ayat. Saya berpikir hanya 9 ayat, 1 kali khotbah juga sudah selesai. Ternyata tidak. Setelah saya galikan, muncul banyak ide-ide yang baru. Sehingga muncullah ini bagian yang kedua. Elia diberi makan burung gagak. Dan ternyata setelah saya gali, muncul ada yang ketiga. Elia diberi makan oleh burung gagak, sesi yang ketiga. Dan ada kemungkinan juga sesi yang keempat, yang saya akan khusus menyorot tentang burung gagak ini. Karena itu, walaupun hanya terdiri dari 9 ayat, tetapi ada 4 kali pembahasan yang bisa kita lakukan melalui topik yang sama. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita saat ini. Elia diberi makan oleh burung gagak. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, hamba Tuhan harus bisa hidup di dalam kesederhanaan. Yang kedua,
hamba Tuhan harus taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Yang ketiga, jika engkau milik Tuhan, pasti engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Yang keempat, perkataan hamba Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan yang kelima, Sang Pencipta berkuasa atas segala ciptaannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang pertama dengan yang kedua itu sudah saya kupas dan saya jadikan satu kali pertemuan. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah poin yang ketiga. Dan poin yang ketiga ini saya jadikan satu kali pertemuan juga, karena ternyata setelah saya gali banyak kebenaran-kebenaran yang muncul dari topik tersebut. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Poin yang ketiga adalah, jika engkau adalah milik Tuhan, pasti engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Saya rasa apa yang ditercantumkan di dalam statement ini adalah satu fakta, sebuah kebenaran. Tuhan akan memelihara kalau engkau itu benar-benar umat Tuhan. Oke? Walaupun sebenarnya seluruh penduduk bumi ini adalah ciptaan Tuhan, adalah milik Tuhan. Tergantung mereka kenal Tuhan atau tidak, tergantung mereka menyembah Tuhan atau tidak. Tuhan tetap memberikan perhatian dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan. Memberikan udara untuk dihirup, menurunkan hujan, dan ketika hujan turun, tentu tidak ada pilih kasih. Oh, ini orang Kristen, lalu hujan turun di rumah, di lokasinya orang Kristen, sedangkan ini non-Kristen, Tuhan tidak turunkan hujan di sana. Atau di sana ada kelompok ateis yang tidak mau percaya Tuhan, tidak mau nyembah Tuhan, lalu hujan tidak turun sama sekali di sana. Atau terjadi kemarau. Tentu tidak begitu. Yang namanya hujan, ketika hujan turun itu sama rata, baik orang ateis, orang non-Kristen maupun orang Kristen. Itu pemeliharaan Tuhan. Oke? Tetapi ada hal-hal khusus, ada special case di mana Tuhan akan lebih memfokuskan perhatiannya, memberikan fokus terhadap umat-umat yang dipilihnya. Karena itulah, itu kelebihan keuntungan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, dengan sendirinya Elia adalah orang miliknya Tuhan. Karena dia diutus oleh Tuhan, memberitakan firman Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk bekerja atas nama Tuhan. Tentunya orang ini adalah orang milik Tuhan. Ibaratnya begini, ketika pemerintah Indonesia mengutus seorang duta besar ke negara lain, katakanlah duta besar itu diutus ke Malaysia. Oke? Artinya duta besar yang diutus ke Malaysia itu mewakili Indonesia sendiri. Ketika duta besar itu diperlakukan dengan jelek, dilecehkan, tidak dihargai, dengan sendirinya Malaysia itu melecehkan, tidak menghargai pemerintah Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika duta besar itu mungkin dianiaya, disiksa, dibunuh, maka itu bisa terjadi perang gara-gara satu orang. Okay? Kenapa bisa demikian? Karena yang diutus ke sana itu mewakili pemerintah Indonesia, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dia itu miliknya Indonesia. Sama juga Elia. Elia adalah hamba yang diutus oleh Tuhan, dengan sendirinya Elia itu adalah milik Tuhan. Demikian pula hari ini. Kalau hari ini engkau adalah miliknya Tuhan, engkau pasti dipelihara, engkau pasti dilindungi oleh Tuhan. Betapa indahnya kalau kita bisa menjadi milik Tuhan. Jadi ada dua hal yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi milik Tuhan. Yang pertama adalah engkau pasti dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua adalah engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, dua poin inilah yang akan saya kupas pada topik yang ketiga. Ini. Jika engkau milik Tuhan, engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah sesi yang kedua, pertemuan yang kedua. Tapi topik yang ketiga. Kita akan masuk pembahasan kita. Elia dilindungi oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat kembali ayat 2 dan ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan kata ini. Bersembunyi. Okay? Kata bersembunyi. Kenapa ada muncul kata ini? Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Padahal Tuhan itu kan maha kuasa, betul?
Tuhan sanggup melindungi umatnya kok. Dan memang terbukti juga Tuhan sanggup mengangkat Elia tanpa mengalami kematian kok. Elia tidak mengalami kematian, tapi diangkat Tuhan ke surga. Lalu kenapa Tuhan suruh Elia itu bersembunyi? Seakan-akan Elia itu takut, seakan-akan Tuhan juga takut orang ini dibunuh. Padahal Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup lakukan apapun. Tuhan bisa saja angkat Elia. Katakanlah ketika Elia sudah ada di hadapan orang yang akan membunuhnya, tiba-tiba Elia diangkat. Bisa, tidak mustahil bagi Tuhan. Lalu kenapa Tuhan menyuruh Elia bersembunyi? Inilah yang akan kita coba gali lebih jauh. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa? Oke, kita lihat di zaman Ahab menjadi raja di Israel, umat Israel ini terjebak menyembah berhala. Berhala itu bertumbuh dengan sangat subur. Sementara agama Yahudi, agama yang dianut oleh bangsa Israel, semakin hari semakin tenggelam. Istri dari Ahab itu bernama Ratu Isabel. Dia adalah penyembah dari dewa Baal. Istri Ahab, Isabel itu bukan orang Israel. Bukan salah satu dari 12 suku Israel. Dia adalah putri dari seorang dari bangsa Sidon. Oke? Karena itulah, karena dia orang Sidon, ketika kawin dengan Ahab, dia juga membawa dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya yang disembah oleh orang Sidon, dibawalah ke Israel dan akhirnya berdampak kepada bangsa Israel. Maka penyembah dewa Baal ini bertumbuh dengan subur. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat dewa Baal itu seperti apa. Coba perhatikan di gambar ini Bapak Ibu. Nah, inilah lukisan tentang dewa Baal ini. Nah, ternyata yang namanya dewa Baal itu, ada juga dewa Milkom. Mereka ini adalah semacam dewa yang haus akan darah. Mereka suka sekali menerima persembahan-persembahan berupa nyawa dari bayi-bayi tersebut. Coba perhatikan gambar ini. Seorang tentara, mungkin ajudan raja, sedang mempersembahkan seorang bayi kecil itu kepada patung dari dewa Baal ini. Dan ada cerita, dewa Baal itu ada yang tangannya seperti demikian. Dan di rongga perutnya itu diisi dengan api. Karena itulah seluruh patung dari dewa itu menjadi sangat panas. Kemudian bayi yang akan dipersembahkan, dikorbankan, ditaruh kedua lengannya. Dan bayi itu akan menangis, menjerit-jerit kematian. Jeritan yang histeris kematian. Tapi bagi mereka, semakin kencang jeritan si bayi tersebut, mereka makin suka. Berarti dewa telah menerima persembahan mereka. Sampai si bayi tersebut dipanggang sampai mati di atas di patung tersebut. Sungguh mengerikan. Itu satu dewa yang begitu kejam. Nah, dewa apakah Baal itu? Bapak Ibu perhatikan lagi ini gambar satu ini. Dewa Baal ini dilukiskan punya badan manusia. Ya. Tapi kepalanya itu kepala seekor sapi. Dan dewa ini suka dengan persembahan-persembahan berupa bayi. Perhatikan ini ada imam dari dewa Baal ini sedang menggendong seorang bayi yang akan dipersembahkan kepada sang dewa. Dewa Baal adalah penguasa atau kepala dari seluruh dewa-dewa. Itu mereka yakini seperti itu. Jadi ini adalah kepala dari dewa-dewa. Bangsa Asyur, bangsa Babel, dan juga sebagian bangsa Persia dan lain-lain adalah bangsa-bangsa yang mempertuhankan dewa Baal ini. Jadi sebenarnya ini adalah setan, oke? Setan yang kemudian mewujudkan dirinya dalam berbagai macam patung-patung, kemudian disembah sebagai dewa. Nah, kenapa sampai disembah? Pasti ada kekuatan setan yang bekerja di balik dewa tersebut. Nah, selain Baal itu sebagai kepala dari dewa-dewa, lalu bagaimana dengan kepala dari dewi-dewi? Ternyata ada satu lagi disebut Asitoret. Nah, Asitoret ini adalah kepala dari dewi-dewi. Kita coba lihat kedua macam gambar ini. Jadi ada dua dewa utama, ada Baal dan ada Asyera. Nah, kedua dewa ini atau kedua berhala inilah yang menguasai seluruh bangsa Israel di zaman Ahab ini. Kita coba lihat ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu
Dan nabi-nabi Asyerah yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Coba Bapak Ibu perhatikan, berapa banyak nabi-nabi, baik nabi Baal maupun nabi Asyerah. Nabi-nabi Baal itu berjumlah 450, sedangkan nabi-nabi Asyerah itu berjumlah 400 orang. Dengan kata lain, ada 850 orang nabi-nabi Baal atau nabi-nabi dan nabi-nabi Asyerah. Sedangkan nabi milik Tuhan satu demi satu dibunuh, sehingga bangsa Israel benar-benar dikuasai dalam penyembahan berhala. Kita perhatikan dua gambar ini. Gambar yang satu ini adalah gambar dari dewa Baal. Dia sedang menggendong seorang bayi. Sedangkan yang sebelahnya lagi adalah Dewi Asyerah. Dewi Asyerah ini adalah dipercaya sebagai dewi kesuburan, dewi yang bisa memberikan keturunan, dewi yang bisa membuat seorang wanita jadi cantik. Kenapa Isabel itu begitu mengidolakan kedua dewa ini? Dewa Baal itu diidolakan sebagai satu kekuatan, sedangkan Dewi Asyerah diidolakan sebagai seorang wanita yang subur, yang bisa sangat cantik. Bayangkan, dia berkuasa dan juga sangat cantik. Karena itulah kalau kita lihat di bangsa Israel, Ahab ini, istri Ahab ini atau Ratu Isabel lebih dominan dari Ahab. Kemungkinan kedua dewa ini yang memberikan dampak sehingga Ahab pun tunduk kepada istrinya. Karena pengaruh dewa-dewi yang begitu kejam ini, Ratu Isabel ini berniat membunuh seluruh nabi-nabi milik Tuhan itu di seluruh Israel. Dan itu bukan baru berniat, itu sudah dia jalankan. Coba kita lihat di 1 Raja 18 ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kita lihat, kalau Nabi Obadja ini tidak melakukan satu tindakan melindungi ke Obadja ini, dia mungkin bukan seorang nabi, dia ini adalah seorang pegawai tinggi di istana Raja Ahab. Dia menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan, 50 di dalam dua kelompok. Karena saat itu nabi-nabi di Israel itu sedang terancam dibunuh oleh Ratu Isabel ini. Begitu kejam dan begitu jahatnya nabi ini. Nah, sebagai seorang nabi, tentu Nabi Elia juga terancam. Nabi Elia juga nyawanya sedang terancam. Terlebih lagi, dia adalah seorang nabi yang sangat terkenal. Tentu gampang sekali ditemukan. Karena itulah Tuhan berkata kepada Elia, pergilah dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Karena itulah Tuhan suruh sembunyi. Artinya apa? Tuhan tahu nyawa Elia itu sedang terancam. Dan Elia sendiri juga tahu bahwa nyawanya itu sedang terancam. Karena itulah ketika dia melarikan diri setelah dia membunuh 450 nabi-nabi Baal, dia makin takut. Karena Isabel akhirnya mengeluarkan satu perkataan akan menghabisi dia, akan menghabisi nyawa, akan membunuh Elia. Sehingga Elia ketakutan dan melarikan diri. Kita lihat perkataan Elia kepada Tuhan, 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Perhatikan kata, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, artinya bangsa Israel sudah terjerumus. Hampir semuanya sudah menyembah kepada berhala. Lalu meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Bapak Ibu yang saya kasih, di zaman Taurat, zaman di mana Musa memberikan kebenaran hukum Taurat sudah hilang. Membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan bagaimana takutnya Elia. Dia ketakutan, dia berharap Tuhan sendiri yang akan mengambil nyawa dia, bukan musuh-musuh dia.
ketakutan. Karena itulah Tuhan suruh Elia bersembunyi. Elia tahu dirinya terancam, Tuhan pun tahu bahwa Elia ini sedang terancam. Bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pengajaran apa yang bisa kita tangkap dari perkataan Tuhan di ayat ini? Mestinya kalau kita bicara dengan logika, berpikir secara logika, berpikir secara iman, mestinya Elia itu tidak perlu sembunyi, betul? Masa Tuhan suruh orang bersembunyi, utusannya bersembunyi? Apakah Tuhan tidak sanggup melindungi dia di tengah-tengah musibah ancaman? Mestinya sanggup. Ini memberikan satu pengajaran, artinya adalah ketika ada bahaya yang mengancam nyawa kita, Allah izinkan kita sembunyi dan menyelamatkan diri. Oke? Karena itu ketika kita melihat Alkitab keseluruhan, kita harus bisa menangkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita nyawa terancam, Allah izinkan kita untuk menyelamatkan diri. Kita lihat. Ini berbicara tentang orang Kristen di sini. Khususnya terjadi penganiayaan di akhir zaman. Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan terjadi penganiayaan yang sangat-sangat dahsyat. Kita lihat di Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan baik-baik bagaimana dahsyatnya penganiayaan akhir zaman. Apakah engkau sanggup menghadapi kondisi demikian? Tuhan Yesus sendiri berkata loh, tentu Tuhan tahu sejarah dari bumi diciptakan sampai bumi ini dimusnahkan, dia tahu. Dan Tuhan sendiri berkata akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan dan yang tidak akan terjadi lagi. Artinya pada akhir zaman akan terjadi penganiayaan yang dahsyat. Lalu ditambah ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Tuhan tahu dan Tuhan bisa kendalikan. Tapi Tuhan persingkat waktu masa penganiayaan tersebut. Karena Tuhan berkata, jika waktunya diperpanjang, banyak orang, bahkan tidak ada satupun yang imannya bisa bertahan. Orang Kristen akan menyangkal imannya kepada Tuhan. Karena itulah waktunya persingkat. Nah, di dalam situasi kondisi penganiayaan dahsyat itu, dan Tuhan ternyata izinkan umat Kristen untuk menyelamatkan diri, kalau masih bisa menyelamatkan diri. Kita lihat di pasal yang sama di ayat yang berbeda. Ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah yang melarikan diri ke pegunungan. Tuhan suruh lari ke pegunungan. Oke. Kemudian ayat 17. Orang yang sedang berada di bangunan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Yang ada di atas, jangan turun. Karena begitu turun, engkau akan dihabisi. Engkau akan disembelih oleh para penganiaya. Ya sudah, bertahan saja. Ibarat kalau Anda naik di atas pohon, di bawah pohon ada singa, dan singa itu nunggu. Ya sudah, jangan turun. Sampai singa itu capek, akhirnya pergi. Itu maksud Tuhan. Lalu ayat yang ke-18. Dan orang-orang yang sedang di ladang, jangan dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Dan ketika engkau tahu penganiayaan datang, engkau pulang untuk mengambil pakaianmu, engkau akan dibunuh. Lebih baik engkau hanya dengan mengenakan pakaian yang ada di tubuhmu, larilah supaya engkau selamat. Artinya Tuhan suruh menyelamatkan diri. Lalu ayat 19, nah ini yang repot nih. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ibu-ibu yang sedang hamil, apalagi hamil tua, nggak bisa melarikan diri. Atau ibu yang sedang menyusui. Kenapa? Karena dia nggak leluasa melarikan diri karena sedang menggendong bayinya. Kalau dia bisa selamat bayinya, belum tentu bisa juga diselamatkan. Karena itu, kelompok yang ayat 19 yang paling kasihan. Lalu ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Perhatikan, waktu penganiayaan, berdoalah. Jangan sampai terjadi pada musim dingin. Karena jika penganiayaan terjadi pada musim dingin, engkau tidak mati oleh pedang, engkau tidak mati oleh penganiayaan, engkau juga akan mati kedinginan di padang yang begitu dingin, membeku.
atau jangan jatuh pada hari Sabat. Kenapa ditekankan jangan jatuh pada hari Sabat? Kalau kita lihat agaknya hari Sabat itu masih ada di akhir zaman loh. Jadi tidak hilang loh. Oke? Karena bangsa Israel itu kalau memegang hari Sabat itu mereka sangat-sangat kuat. Mereka di dalam aturan memegang Sabat sampai mengeluarkan 631 aturan dalam memegang hak Sabat. Jadi mereka tuh kalau hari Sabat tuh ada jarak waktu, jarak tempuhnya. Kalau mereka sudah melarikan diri sampai batas waktu diperbolehkan di hari Sabat, tinggal satu langkah mereka sudah melewati batas yang diperbolehkan di hari Sabat, mereka akan berhenti. Mereka nggak akan melangkah lagi. Kalau orang yang menganiaya mereka akan membunuh mereka, di sanalah mereka akan berhenti, di sanalah mereka akan disiksa bahkan dibunuh karena mereka terlalu kaku dalam memegang hari Sabat. Karena itu Tuhan berkata, jangan jatuh musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Tapi intinya yang perlu kita pelajari di sini adalah Elia disuruh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit, memberikan satu pengajaran yang sangat penting. Artinya ketika kita mengalami bahaya, kita boleh menyembunyikan diri. Lalu bagaimana dengan masalah iman? Kalau bicara iman, apakah Elia itu tidak punya iman? Disinilah yang harus kita lihat dengan jernih, dengan jeli. Seringkali terjadi pertentangan antara iman dengan logika. Ya? Iman dengan logika. Nah, bagaimana kita mensejajarkan? Bagaimana kita membuat agar iman dengan logika itu bisa beriring sejalan? Ketika kita hanya mengutamakan iman, maka kita bisa mati konyol. Tapi ketika kita hanya menggunakan logika, iman kita itu nggak akan berfungsi. Kita lihat, ibaratnya begini. Anda menjadi pengikut Tuhan, oke? Lihat gambar ini. Anda berjalan mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi, aku akan pergi, oke? Itu iman. Engkau siap berjalan. Tapi ketika engkau berjalan sampai di satu tempat, di depan engkau tuh ada api. Ada api. Pertanyaan saya adalah, engkau mau berjalan atau mau berhenti? Di sini iman dengan logika itu dipertentangkan. Ketika engkau ikut Tuhan, itu iman. Okay? Tapi ketika di depanmu ada api, nah di sini logika harus dipergunakan. Apakah engkau mencari jalan lain, atau engkau berhenti, atau mencari cara bagaimana engkau melewati api tersebut? Anda tidak bisa berkata, oh dengan iman aku akan berjalan di api tersebut. Anda akan jadi daging sate. Betul? Kecuali kalau Tuhan sendiri berkata, sudah masuk saja api, aku yang akan lindungi engkau. Maka itu akan aman. Atau itu sudah tidak ada pilihan, di mana musuh ada di belakang. Kalau engkau berhenti, engkau akan mati. Ya sudah, terobos saja api. Karena jika engkau tidak mati oleh api, engkau juga mati oleh orang yang membunuh engkau. Nah, ketika tidak ada pilihan, maka kita boleh andalkan iman. Tapi ketika masih ada pilihan, Tuhan menyuruh kita punya hikmat. Oke? Kita di sini. Kecuali kondisi di mana tidak ada pilihan. Dan itu pernah terjadi pada 3 tokoh di perjanjian lama di kitab Daniel, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita coba lihat sedikit cuplikannya. Daniel pasal 3, 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini tidak ada jalan, Bapak Ibu. Karena kalau mereka sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja, maka mereka menyembah berhala. Dan dosa menyembah berhala itu berat. Di dalam 10 hukum Allah itu berat. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak mau menyembah patung itu, mereka akan disiksa, yaitu dilemparkan ke dalam api. Tidak ada pilihan. Ya. Ketika engkau menyembah patung, engkau akan melanggar firman Tuhan. Tapi ketika engkau tidak menyembah patung, engkau akan dibunuh raja. Di sini tidak ada pilihan, maka pilihan adalah berdasarkan iman. Ya sudah,
Mereka dengan iman yang begitu murni, mereka berkata, kalau Tuhan sanggup lepaskan kami, kami akan dilepaskan. Tapi kalau Tuhan tidak mau melepaskan kami, kami sudah siap mati kok. Itu iman. Tapi logika juga berjalan di sini. Oke, dan kita lihat, dan ternyata Tuhan selamatkan mereka. Bapak Ibu, Tuhan selamatkan mereka. 3 orang yang dilemparkan ke dalam api, tapi 4 orang yang berjalan mengelilingi api itu, dan mereka tidak terluka sama sekali. Nah, ini iman. Oke, tapi kalau ada pilihan, ini tidak bisa dikatakan iman lagi. Karena itulah saya ingin katakan kepada Anda, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan pasti lindungi. Sama seperti Tuhan lindungi Nabi Elia. Tapi cara Tuhan melindungi, Tuhan suruh sembunyi. Jadi bukan berarti Tuhan angkat tiba-tiba. Bukan seperti itu. Oke, artinya logika juga harus main ketika kita percaya kepada Tuhan. Jangan logika kita tinggalkan, hanya andalkan iman. Bisa jadi iman babi buta. Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mana yang harus kita takuti? Manusia atau Tuhan? Yesus berkata, takut pada Tuhan. Manusia bisa membunuh tubuh, tidak bisa membunuh jiwa. Tapi Tuhan bisa membunuh tubuh dan juga bisa membunuh jiwa di dalam neraka. Itu yang perlu kita takuti. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Ini Tuhan memberikan perbandingan. Kalau burung yang harganya begitu murah, dijual 2 ekor 1 duit. Ya, 2 ekor hanya seduit. Tuhan pun perhatikan. Kalau bukan kehendak Tuhan, burung itu tidak akan jatuh ke tanah. Apalagi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pasti Tuhan akan lindungi kalau kita beriman bersandar padanya. Lalu rambut di kepalamu pun terhitung, artinya tidak ada hal yang kecil yang bisa Tuhan yang tersembunyi dari Tuhan. Artinya hal yang kecil, hal yang sepele terjadi di muka bumi, Tuhan tahu kok. Engkau sedang dibenci orang, Tuhan tahu kok. Engkau sedang dimarah orang, Tuhan tahu kok. Engkau sedang dianiaya orang lain, Tuhan tahu kok. Nyawamu sedang terancam, Tuhan tahu kok. Itu maknanya. Lalu ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Intinya adalah pertahankan iman. Cara mempertahankan iman tidak mesti menyangkal Tuhan. Cara mempertahankan iman ketika terjadi penganiayaan, engkau boleh melarikan diri. Ketika engkau melarikan diri, bukan berarti engkau menyangkal iman. Tidak. Itu hanya cara untuk menyelamatkan diri, tapi engkau tidak menyangkal Tuhan. Okay? Lalu bagaimana dengan zaman ini? COVID. Okay? COVID. Bagaimana orang Kristen menanggapi COVID ini? Di sini iman dan logika bermain lagi. Banyak hamba Tuhan berkata, oh Tuhan lindungi, Tuhan jaga, kita beribadah nggak usah takut. Tapi faktanya satu demi satu hamba Tuhan mati karena COVID. Betul? Gimana tuh? Antara iman. Satu sisi engkau yakin Tuhan melindungi. Satu sisi ini COVID dan bisa menyerang siapapun. Saya yakin COVID ini atau virus corona itu tidak mengenal agama. Dia bisa nyerang semua orang. Tidak mengenal status sosial. Orang kaya, orang miskin. Semuanya. Yang namanya COVID tidak membedakan siapapun. Seberapa hebat pun. Banyak pendeta yang mati karena COVID. Karena itulah disinilah dibutuhkan logika untuk mengimbangi iman kita. Jangan pakai iman saja. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya apa? Tuhan izinkan kok bersembunyi. Sama seperti Tuhan berkata kepada Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nangkap nggak? Itulah kebenaran yang bisa kita petik di sini. Nah ternyata Amsal, Salomo katakan kalimat ini 2 kali persis. Ini di pasal 22 ayat 3. Ini pasal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kata-katanya persis.
Boleh dikatakan itu kopian. Ayat pasal 27 ayat 12 adalah kopian dari pasal 22 ayat yang ketiga. Kalau sampai 2 kali muncul kalimat yang sama, artinya ini sangat penting. Nah, memahami Alkitab itu harus sesuai dengan konteks keseluruhan. Ketika Tuhan berkata, tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan di sini, permainan iman dengan logika. Permainan iman adalah orang-orang percaya. Ini berbicara iman. Nah, sekarang logika dipertentangkan itu adalah mereka memegang ular. Ular kobra, ular berbisa. Anda pegang, Anda mainin dengan kata, Anda berkata, aku percaya ular ini tidak akan membunuhku. Nah, di sini bermasalah, betul? Atau minum racun maut. Sudah tahu ini baygon, Anda lalu berkata, saya lagi haus, saya percaya ketika baygon aku doakan akan jadi Coca-Cola. Konyol. Bukan gitu. Kalau betul Anda perhatikan di sini. Disinilah kekristenan, iman orang Kristen itu ditantang. Nah, apakah betul dengan cara seperti itu kita ingin membuktikan iman kita? Antara iman dengan mencobai Tuhan adalah 2 hal yang harus kita perhatikan dengan sangat jelas. Jangan sampai karena kita ingin tunjukkan iman kita, malahan kita tuh mencobai Tuhan. Nah, di sini ada seorang pendeta. Foto ini memperlihatkan pendeta Cody memegang seekor ular hingga hewan itu menggigitnya di Kentucky, Amerika Serikat. Jadi waktu ibadah, dia main dengan seekor ular berbisa. Dia berkata, kita beriman Tuhan pasti lindungi kita. Dan ketika kita digigit ular beracun pun kita tidak akan apa-apa. Karena sudah ada ayat yang menjanjikan itu. Ya udah mainlah dia. Tapi apa yang terjadi? Betul, akhirnya dia digigit ular. Ujung-ujungnya kemana? Bawa ke rumah sakit. Hampir mati tuh. Kalau pengurus gerejanya tidak menghentikan ibadah itu, tidak menggendong pendetanya, maksa pendetanya ke rumah sakit, pendeta itu sudah mati. Disinilah kita tahu bahwa iman dengan logika itu harus diimbangi, harus sejalan. Jangan main iman tanpa logika itu kita imbangi. Lalu yang bagian yang kedua, Elia dipelihara Tuhan. Tadi Elia dilindungi Tuhan karena nyawanya terancam. Lalu sekarang Elia dipelihara Tuhan. Lihat kembali pasal 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Kebutuhan paling utama bagi manusia itu ada 2, yaitu makan dan yang kedua adalah minum. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan berkata, pergilah ke tepi sungai Kerit, karena di tepi sungai itu air. Walaupun terjadi kemarau, tapi ini sungai setidaknya persediaan air itu masih ada. Untuk waktu yang cukup lama. Lalu makan, Tuhan berkata, aku sudah perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Jadi ada 2 yang sangat penting dalam hidup manusia, yang menentukan kehidupan manusia, makan dan minum. Kalau engkau makan saja tanpa minum, engkau juga mati kehausan, dehidrasi. Kalau engkau minum saja tanpa makan, engkau juga akan mati karena tidak ada asupan makanan, protein dan sebagainya. Tidak ada gizi di dalam tubuh. Jadi makan dan minum untuk tubuh kita. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada Elia, makan maupun minum. Lihat di sini ayat yang ketiga ini. Mengapa Tuhan menyuruh Elia tinggal dan bersembunyi di tepi sungai? Karena air merupakan kebutuhan utama dalam hidup manusia, terutama untuk minum. Kita lihat di ayat yang pasal 17 ayat yang keempat ini. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Di ayat ini, di ayat yang ketiga, membahas ada 2 sungai. Sungai Yordan, dan juga sungai Kerit. Ternyata di sungai Kerit ini, lokasi sungai Kerit itu ada di sebelah timur sungai Yordan. Nah, apakah kedua sungai ini bertemu atau tidak, kita tidak tahu. Tapi intinya 2 sungai disentuh, artinya Tuhan itu memperhatikan kebutuhan kehidupan dari Elia. Kemarau ini akan berlangsung 3,5 tahun. 3,5 tahun. Coba perhatikan ayatnya. Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nangkap nggak Bapak? 3,5 tahun. Bayang nggak sih 3,5 tahun tidak turun hujan sama sekali? Bagaimana keringnya tanah tersebut dan semua tumbuhan itu pasti mati. Gimana caranya mereka hidup? Tapi walaupun kemarau begitu panjang, Tuhan sudah berjanji kepada Elia, aku akan memberi makan engkau. Burung-burung akan kukirim memberi makan engkau dengan roti dan juga daging. Dan engkau tinggal di tepi sungai Kerit, karena di sana masih ada air yang bisa engkau minum. Tuhan ini memelihara Elia 3,5 tahun. Hanya ada 2 tempat yang dijadikan tempat tinggal oleh Nabi Elia untuk melewati masa-masa sulit selama 3,5 tahun. Tempat yang pertama itu adalah di tepi sungai Kerit. Di sana ada minuman. Lalu di sana Tuhan suruh burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Lalu yang kedua, seorang janda Sarfat. Di sana janda Sarfat, ternyata janda Sarfat itu janda yang sangat miskin. Tapi Tuhan lakukan mujizat, tepung di rumah janda Sarfat tidak habis, dan minyak pun tidak akan berkurang. Itulah dahsyatnya Tuhan. Hanya 2 tempat Tuhan pelihara Elia. Saya yakin hari ini pun Tuhan pasti memelihara kita, karena kita ini umat Tuhan. Kalau kasus Elia 3,5 tahun, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan berikan makanan, sebenarnya masih kasus kecil. Ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu Tuhan pernah memelihara satu bangsa selama 40 tahun. Jumlahnya kurang lebih 2 juta orang. Coba kita lihat di Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberi engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. 40 tahun. Oke? Sehari makan 3 kali, 2 juta penduduk. Anda bayangkan berapa banyak makanan yang dibutuhkan, tapi Tuhan sanggup kok. Tuhan turunkan mana dari langit, bisa dimakan 2 juta orang. Tuhan buat air, dari batu bisa keluar air. Batu yang begitu keras bisa jadi sumber air. Dan ketika mereka merindukan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh sampai 1 meter tingginya dari tanah, berlimpah ruah. Artinya apa? Tuhan sanggup pelihara engkau. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Bapak Ibu yang saya kasih, dampak COVID ini sangat luar biasa. Setidaknya ada 4 dampak dari COVID. Yang pertama, berdampak secara sosial. Artinya kita disuruh jaga jarak. Lalu kita disuruh pakai masker. Karena itulah harus jaga jarak dan pakai masker, sehingga ekonomi itu benar-benar mengalami goncangan. Restoran tidak bisa buka. Kalau buka restoran pun oke, Anda hanya bisa take over. Dan akhirnya orang tuh jadi malas makan di restoran. Ya sudah, kita masak sendiri. Sehingga banyak restoran akhirnya sementara ditutup. Kemudian ekonomi. Ketika social distancing terjadi, ekonomi itu pasti berdampak. Kemudian kesehatan, lalu juga politik. Nah, 4 poin itu sangat berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, percayalah, Tuhan sanggup memelihara engkau dengan satu syarat, engkau tetap bersandar kepada Tuhan. Percaya, bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara engkau. Percaya, bersandar kepada Tuhan, engkau pasti bisa melewati masa COVID ini dengan baik. Karena itulah jangan khawatir, jangan takut. Kalau engkau tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara engkau. Sudah dibuktikan Elia 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan. Sudah dibuktikan bangsa Israel 2 juta orang 40 tahun tanpa bekerja sama sekali, Tuhan pelihara mereka. Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara engkau? Coba renungkan. Saya katakan tidak usah khawatir.
percayalah kepada Tuhan. Jika Elia hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun melewati masa sulit, masa kemarau, saya yakin COVID ini tidak akan berlangsung 3,5 tahun. Bisa 1 tahun pun mungkin sudah selesai. Karena saat ini sudah lumayan banyak vaksin-vaksin yang sudah diuji cobakan dan cukup berhasil. Karena itu, percayalah, bersadar kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami sudah mendengar topik kebenaran hari ini tentang Elia. Bagaimana Engkau menyuruh dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ini memberikan gambaran kepada kami bahwa ketika masalah kesulitan, musibah, bencana terjadi, kami berusaha untuk menyelamatkan diri, itu bukan menyangkal iman kami. Terima kasih Engkau memberikan satu jawaban kepada kami. Dan ketika terjadi COVID, kami tidak beribadah. Bukan menunjukkan kami tidak punya iman. Tapi kami harus menjauhkan diri dan juga menyelamatkan diri di masa COVID demikian. Ternyata kami juga Engkau berikan solusi bisa beribadah lewat udara. Dan juga Tuhan sudah memberkati Elia. Walaupun 3,5 tahun tidak turun hujan, tapi ia tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa hidup. Dan kami juga yakin semasa COVID seperti sekarang, ekonomi boleh goncang, sosial boleh mengalami distancing, tapi tetap Tuhan akan pelihara kami. Satu hal yang kami imani, kami percaya, ketika Engkau turun tangan di dalam hidup kami, maka kami tetap terpelihara. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Juru Selamat kami, penolong dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamesy. Mari saya persilakan Bapak Pendeta Jamesy. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Bila kiranya firman ini disampaikan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan beberapa buah pokok pengumuman. Yang pertama, telah dibukanya pendaftaran baptisan air, angkatan ke-21 yang akan diadakan pada pertengahan November 2020. Bagi calon baptisan akan diberikan katekisasi via Zoom sebanyak 5 kali pertemuan. Kedua, berhubung kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi di 0856 9495 3333. Pengumuman ketiga, untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19 ini, Gembala CMC-JCC memberikan khotbah pendek berdurasi sekitar 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Tema yang ditayangkan setiap Rabu untuk saat ini adalah penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik menarik dan terdiri dari 7 subtema. Setiap hari Rabu akan ditayangkan satu subtema. Subtema untuk Rabu ini di tanggal 14 Oktober 2020 adalah penyakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pengumuman keempat, kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 17 Oktober 2020 jam 7 malam hingga 9 malam membahas topik apa tujuan hidup manusia di dunia. Pengumuman kelima, kelas pengajaran via Zoom dengan tema Allah Tritunggal versus Allah Esa diadakan setiap hari Senin jam 7 hingga jam 9 malam. Pelajaran ini akan diadakan 10 kali pertemuan. Topik pelajaran tanggal 12 Oktober 2020 yaitu dengan tema pentingnya mengenal Allah yang benar. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Marcel di nomor 0812 8005 4998. Saat ini pesertanya telah mencapai 82 peserta. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pokok-pokok pengumuman kami. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini Tuhan,
Kami ingin memanjatkan rasa puji syukur kami atas setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan sanak saudara kami Tuhan. Tapi pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami terus memohon dan berdoa untuk keadaan dunia yang sedang dilanda COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa buat negara kami Republik Indonesia yang terus berjuang dalam mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa buat perencanaan vaksin yang akan dikirim dari RRC yang sedang diuji coba saat ini Tuhan. Biarlah kiranya uji coba boleh berhasil dan terbukti efektif, sehingga vaksin ini boleh segera didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukannya Tuhan. Kami berdoa atas dampak yang sedang terjadi dari COVID-19, yaitu krisis ekonomi, yang saat ini tidak hanya melanda negara kami, tapi juga melanda dunia ya Tuhan. Biar krisis ekonomi boleh segera berangsur pulih, kami boleh kembali bekerja seperti sedia kala, kami boleh kembali mencari nafkah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami berdoa buat pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk mengatasi, memimpin negara ini, khususnya menangani COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga solusi-solusi yang terbaik boleh ditemukan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat perencanaan yang kami impikan ya Tuhan selama ini, yaitu untuk kepemilikan gedung ibadah sendiri ya Tuhan, yaitu gedung gereja. Kami imani Tuhan bahwa di tahun depan Tuhan akan menyediakan apa yang kami impikan Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, saudara-saudara kami seiman yang mungkin saat hari ini masih terbaring sakit ataupun yang mengalami kesulitan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Tan Eliezer dalam pasca stroke yang dialaminya Tuhan, yang sedang berangsur pulih, tapi kami memohon biarlah kiranya Tuhan memberikan pemulihan secara sempurna, sehingga Bapak Tan Eliezer boleh kembali bersama-sama kami melayani Engkau Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lim Himlang, mama dari Bu Rasel, mertua dari Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, yang saat hari ini masih dirawat jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Ibu mertua Pak Nathan boleh mengalami pemulihan, boleh menerima kesembuhan. Kami berdoa buat Ibu Marlin Handoyo, cucu dari Pak Rahman Handoyo, yang mengalami ataupun terinfeksi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Tuhan akan memulihkannya dengan sempurna. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk para tim medis yang berada di garis terdepan di dalam perannya melawan COVID-19. Kami berdoa terkhusus buat Ibu Pendeta Dr. Lilis Haryanti yang selama ini terus merawat pasien-pasien COVID ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra, sehingga Ibu Lilis ya Tuhan boleh terus bekerja tanpa harus khawatir terinfeksi oleh virus COVID-19. Begitu juga dengan Dr. Astari, putri dari Pendeta Yemima. Tuhan tolong tutup bungkus di dalam tugas yang sedang dia jalankan. Biarlah pelayanannya memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami memohon Tuhan berikan perlindungan kepada mereka semua. Inilah yang menjadi doa-doa pokok kami pada kesempatan hari ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, sebelum kami menutup doa kami rindu untuk diberkati melalui doa. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamsi. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati secara berlimpah walaupun di masa COVID sedang melanda dan menggoncang ekonomi dunia. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyingkirkan engkau dari mara bahaya dan juga menjauhkan engkau dari COVID. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Jika saat ini engkau sedang sakit, bahkan sekalipun engkau mengalami sakit COVID,
Tuhan sanggup menyembuhkan, melindungi engkau, menyelamatkan nyawamu. Tetap bersandarlah kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus turun atas saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan ref dari pujian Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, dan sampai bertemu di minggu depan dengan topik yang sama. Elia diberi makan oleh burung gagak di episode yang ketiga. Sampai bertemu di minggu depan.